Hai semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai modul ERP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madira Saputri dan teman saya. Nama saya Mikael Saputra. Nah, modul yang kami jelaskan ini ERP mengenai purchase atau procurement dan sales and distribution. Nah, jadi sebelum masuk ke modul yang akan kita bahas, jadi kita harus tahu dulu apa itu ERP. Nah, ERP itu merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. Nah, jadi ini merupakan sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai bisnis supaya bisnis itu jadi lebih lancar. Nah, ERP ini juga membantu perusahaan secara real time, baik itu bagian keuangan, gudang, pembelian hingga penjualan, dan pembuatan faktur juga. Nah, dengan ERP tidak ada lagi duplikasi data. Jadi, ataupun keterlambatan laporan antar divisi. Nah, dengan adanya modul ERP ini, semua sistem itu bakal bekerja dengan satu data yang sama. Jadi, pekerjaan itu lebih efisien waktu dan lebih cepat dan lebih akurat. Saya akan menjelaskan bagian modul purchase ataupun promosional. Jadi, modul purchase ataupun promosional ini merupakan modul yang berperan besar dalam memastikan ketersediaan bahan baku atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jadi prosesnya itu dimulai dari permintaan pembelian, lalu dilanjutkan ke pembuatan purchase order atau proposal hingga penerimaan barang dan diakhiri dengan pembayaran. Berarti sistem ini bukan hanya membeli barang, tetapi juga kapan dan berapa barang yang akan dibeli. Ya, betul. Jadi di ERP itu pada modul ini itu ada setiap tahap. Dan setiap tahap itu punya data yang bisa dipantau secara digital. Jadi misalnya itu sistem akan mencatat kapan permintaan bahan masuk, siapa saja yang memasuknya, harga satuannya berapa, hingga status pengiriman. Jadi kalau barangnya itu sudah datang ataupun barangnya itu datang terlambat, jadi sistem itu secara otomatis langsung memberi peringatan. Wow, jadi ERP ini bagian pembelian tidak manual lagi ya, semuanya sudah terekam otomatis. Ya, jadi untuk di sistem ERP modul yang saya bahas ini, kalau sistemnya itu terintegrasi dengan baik itu memang iya, tapi masalahnya itu saat ini perusahaan itu masih banyak yang menggunakan data secara terpisah gitu. Jadi untuk data pembeliannya itu dan bagaimana itu terpisah. Jadi inilah yang jadi masalah utama kenapa modul ini itu diperlukan. Nah, untuk kesempatannya nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita ke bagian pengertian sales and distribution, yang dimana modul ini tuh menangani proses penjualan, mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, pengecekan stok, pengiriman barang hingga pembuatan faktur. Nah, berarti sales dan distribusi ini berhubungan langsung sama pelanggan. Ya, modul ini tuh memastikan pelanggan mendapatkan produk yang mereka pesan tepat waktu dan sesuai dengan jumlahnya. Menariknya, sales dan distribusi ini bisa membaca pola permintaan pelanggan, mulai dari produk apa yang paling laris, wilayah mana yang penjualannya meningkat, hingga kapan pembeliannya itu meningkat. Jadi kalau begitu data di modul itu bisa jadi dasar bagi pembelian untuk memperkirakan kebutuhan bahan tersebut. Nah, itu dia poin pentingnya. Jadi, modul sales, distribusi, dan purchase dan procurement ini memprediksi kebutuhan bahan baku secara otomatis berdasarkan tren penjualan. Oke. Masih banget. Baru kopi udah mau habis. Ada stok barang udah baru masuk pagi tadi. Pasangan pelanggan udah tidak rame. Sistem masih manual. Udah disuruh buat proses order. Aduh, gimana ya? Udah terlambat lagi pada kerja pengiriman. Kalau udah kayak gini, saya butuh modul sales dan distribution nih. Soalnya kalau pakai yang ini makin lama makin pusing. Karena data stoknya nggak real time, pembelian yang terlambat, produksi jadi terganggu, pelanggan jadi nggak nyaman, jadi kecewa.
nama sama guna minggu. Kamu kenapa sih? Dari tadi saya dengar lagi pusing-pusing itu, kenapa sih? Lagi mau buat purchase assessment buat stok kopi. Di pabrik saya jadi stok kopinya tuh lagi habis. Dari gudang bermasuk pelanggan ini. Nah, kalau masalah kamu gitu, berarti kamu itu lagi butuh model ERP yang berupa sales and distribusi. Ya betul, saya memang lagi butuh dulu sales dan distribusi karena pelanggan itu tidak butuh pasal waktu pengiriman. Jadi sementara ini kan masih pakai stok yang lama. Nah, disinilah pentingnya integrasi dari modul sales dan distribusi, yang dimana pelanggan itu membuat pesanan sistem secara langsung, mulai dari mengecek ketersediaan stok di gudang secara real time. Jika stok kurang, sistem akan otomatis memberi notifikasi ke Haikal. Terus sistem juga langsung membuat purchase requisition ke supplier yang sudah terdaftar. Kalau begitu bagus, berarti saya nggak perlu itu dong kayak nunggu laporan dari gudang. Iya, nggak perlu lagi nunggu laporan dari gudang karena sistemnya itu sudah secara otomatis. Bahkan kamu bisa lihat riwayat pesanan supplier, status pengiriman, dan perkiraan waktu barang yang sampai Haikal. Kalau gitu bagus banget dong. Jadi artinya sistem ERP ini benar-benar bisa mempercepat proses pengiriman sekaligus menjaga kesimpulan saya. Nah, betul banget itu Haikal. Dengan sales and distribusi ini bisa menghasilkan laporan yang analitik penjualan untuk membantu bagian pembelian, mulai dari kapan waktu terbaik untuk stok bahan baku. Semuanya itu udah terukur dan berbasis dengan data. Nggak perlu lagi Haikal mau memperkirakan tuh bahan stoknya itu ada berapa aja gitu. Nggak perlu lagi menuang karena dalam sistem ERP sales and distribusi ini dia itu udah secara otomatis tanpa Haikal pusing-pusing lagi kayak tadi. Intinya dia tuh udah secara otomatis lah untuk merekam semua pembelian. Berarti modul ini cocok banget kalau untuk menjaga stok barang di garasi lagi. Benar. Berarti dengan adanya integrasi dua modul ini, jadi arus informasi itu bisa ngalir untuk tanpa ada hambatan dari pelanggan ke penjual. Jadi pemasoknya juga lancar gitu. Betul banget. Nah, jadi perusahaan Haikal itu nggak perlu lagi mikir misalkan perkiraan stoknya itu udah berapa, terus kapan lagi mau nambah stoknya, nggak perlu lagi karena sistemnya itu udah terintegrasi, terus sudah otomatis merekap bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan dalam perusahaan. Terus restock juga otomatis, misalkan memberikan notifikasi kepada Haikal, oh stok bahan ini tuh lagi kurang gitu. Oh, baiklah kalau gitu saya pakai modul dari rumah aja deh biar mengecekkan stok di perusahaan jadi lebih lancar. Nah, betul banget. Jadi saya sarankan untuk menggunakan sales and distribusi untuk perusahaan Haikal yang sedang mengalami masalah stok dan kopi bubuk gitu. Baiklah kalau gitu terima kasih atas informasinya. Jadi mulai sekarang saya kerjasamanya untuk membuat distribusinya. Oke Haikal, sama-sama. Nanti kalau ada masalah lagi bolehlah untuk mau memberitahu kepada saya. Terima kasih Mardila. Iya. Bisa kita ketahui tanpa ada integrasi dari ERP, proses pengadaan itu bisa jadi kacau ataupun keterlambatan atau salah stok perhitungan ataupun nanti pelanggan itu bisa jadi kecewa. Tapi dengan ERP ini sistem menjadi lebih terintegrasi dengan adanya purchase atau procurement dan sales and distribusi, sehingga perusahaan telah jadi lebih efisien dan lebih terkontrol serta transparan. Nah, jadi ERP ini bukan hanya sebagai pembantu, tapi ERP ini juga menjadi sistem
mengamankan seluruh aktivitas bisnis agar perusahaan itu bisa jadi lebih stabil. Nah, demikian dari video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dari saya